Yang saya dengar ketika itu waktu saya berkendara mobil ya, saya putar radio Roja namanya. Ada ceramah agama, saya pikir bagus kan. Tiba-tiba saya terkejut sekali. Ada satu ungkapan, NU kafir, Muhammadiyah kafir, Persis kafir. Itu yang namanya siapa? Ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali kafir. Bahkan Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan Indonesia kafir. Allah. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, ikat kita sama. Kenapa? Lagu ukhuwah Islamiyah. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama. Begitu. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Baca kuno dan tidak baca semuanya benar. Itu karena kita melihat, saya melihat bahwa ketika di era 98 reformasi itu muncul satu kelompok Islam yang saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, begitu mudah mengkafir-kafirkan. Yang saya dengar ketika itu waktu saya berkendara mobil ya, saya putar radio Roja namanya. Ada ceramah agama, saya pikir bagus kan. Tiba-tiba saya terkejut sekali. Ada satu ungkapan, NU kafir, Muhammadiyah kafir, Persis kafir. Itu yang namanya siapa? Ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali kafir. Bahkan Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan Indonesia kafir. Allah. Saya terkejut sekali waktu itu, Masya Allah. Ini dari situ lahirlah sebuah lagu bahwa tidak ada dalam Al-Quran mengkafirkan orang sebegitu mudah ya. Masa ada orang sholat 5 waktu, kemudian berhaji, puasa dan Ramadan, begitu tahlilan dibilang kafir. Masa ada orang menjalankan syariat, begitu maulidan dibilang kafir, masuk neraka. Ini sangat tidak logis. Dan saya lihat ini berbahaya. Kalau ini berkembang terus, Masya Allah, na'udzubillah, akan terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah yang terjadi sekarang di berbagai macam negara ya. Oleh karena itu saya terpanggil untuk membentuk suatu forum Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, karena mereka ini mengambil masjid-masjid gitu kan, merubah aturan ibadahnya dengan dalil-dalil yang memutarbalikan ayat, hadis dan sebagainya. Dan saya tahu betul ayat-ayat yang mereka gunakan, saya tahu betul hadis-hadis yang mereka gunakan. Salah satu contoh, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tutruni kama turtin nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Mereka mengadakan Natalan. Itu mereka memuliakan Isa dalam Natalan. Kalau kamu memuliakan Muhammad dalam Maulidan, itu namanya tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fa innahu minhum. Saya meniru-niru satu kaum, dia adalah dari mereka. Inilah hadis-hadis yang digunakan untuk menjudge yang maulid itu musyrik, sama seperti orang kafir. Padahal satu, maulid itu bukan syariat, maulid itu bukan akidah, maulid itu budaya, muamalah, bukan ibadah. Ya. Nah kemudian yang namanya Natalan itu bagi mereka ibadah menuhankan Yesus.
itu musyriknya menuhankan Yesus, menuhankan manusia. Di Maulid kita tidak ada menuhankan Muhammad, tidak ada unsur kemusyrikan di situ. Nah inilah kira-kira mereka suka gunakan hadis yang tidak pada tempatnya. Nah oke. Lalu apa tujuan fahmi tamami? Yaitu saya bertujuan mewujudkan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian hai umat Islam di bawah bendera Allah, jangan berpecah belah. Artinya ukhuwah Islamiyah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya untuk kelompok-kelompok takfiri, dan inilah yang radikal itu sebetulnya takfiri dan teroris. Itulah yang radikal sejatinya radikal itu. Sebetulnya, ya. Iya. Bukan orang yang dakwah amar ma'ruf wa nahi munkar. Nah, artinya kepada orang-orang yang radikal, artinya mengkafirkan, kemudian melakukan teror, ini Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Seluruh ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu, dengan sains, dengan dalil, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdialoglah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu solusinya. Bukan kita harus saling memukul, saling membenci, tidak. Tapi mari berdialog. Kita luruskan mana yang dalil, yang mana yang benar. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dia mengerti, dia tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia tahu siapa yang mendapat hidayah. Nah jadi takfiri, aliran radikal sampai ke teroris sekarang begitu. Yang ditangkap oleh Densus 88 itu sama mengkafirkan orang. Mengkafirkan, membidahkan, itu orang teroris itu. Kemudian ini haram, itu haram. Sama gitu. Nah makanya ini yang kita mau merangkul, bukan mau memukul. Kita umat Islam berkewajiban untuk merangkul semua saudara-saudara kita agar bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah. Tidak menganggap mereka itu sebagai musuh gitu kan. Jangan. Apapun dia adalah, siapapun kita, berdua kalimat syahadat. Betul. Berkalimat syahadat itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudaramu. Fa aslihu. Maka berislahlah. Jadi ini yang harus kita lakukan bersama. Betul. Dan bahwa jangan sampai dulu sebelum ada kelompok takfiri beda ini, NU Muhammadiyah damai-damai aja. Betul. Gak ada keresahan gitu. Jadi memang. Oleh karena itu kita semua berkewajiban umat Islam. Entah yang ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, entah Wahabi yang sekarang udah mengganti nama dengan Salafi ahlu sunnah wal jamaah. Ayo kita bersatu dalam Islam yang moderat gitu. Moderasi agama itu yang tawassut, yang tasamuh, di mana itu semua perintah Allah. Itu perintah Allah yang kita jalankan, bukan kebijakan pemerintah, bukan kebijakan siapapun. Ini perintah kebijakan Allah. Ya. Bahwa itu disuarakan oleh pemerintah. Siapa kita harus menyuarakan bahwa moderasi, Islam moderat itulah Islam yang sesungguhnya.